Pengakuan de jure. Pengakuan de jure itu pengakuan oleh negara lain yang menyatakan secara resmi terhadap suatu negara berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Contoh dari pengakuan de jure yang bersifat tetap yaitu pengakuan de jure dari Belanda bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pengakuan de jure itu bersifat penuh. Kenapa sih pengakuan de jure bersifat penuh? Contoh, negara Mesir itu mengakui adanya kemerdekaan Indonesia, sehingga kedua negara tersebut saling mendirikan konsulat kedutaan besar dan konsulat jenderal di negara masing-masing. Yang selanjutnya adalah pengakuan de facto. Pengakuan de facto itu merupakan bentuk pengakuan di suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. De facto itu bersifat tetap. Contoh, de facto yang bersifat tetap itu adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh negara Mesir pada bulan Juni 1947. De facto juga memiliki sifat sementara. Contohnya, negara Amerika Serikat itu mengakui adanya negara Vietnam Selatan karena negara Vietnam Selatan itu memiliki paham kapitalis pada tahun 1955 gitu. Dan 20 tahun kemudian negara Vietnam Selatan itu kalah dengan perang Vietnam dan bersatu kembali dengan negara Vietnam Utara. Jadi negara Amerika Serikat menarik pengakuannya gitu, atau menarik pernyataannya. Pengakuan kolektif yang dimana adalah pengakuan dalam sebuah bentuk dari deklarasi yang dimana dibentuk oleh sebuah kelompok negara, dan juga pengakuan akan diberikan ke dalam sebuah penerimaan dari negara baru dari negara perjanjian multilateral secara bersama sejumlah negara dalam keputusan internasional melalui organisasi internasional ataupun tidak. Keputusan ini dapat berupa konferensi multilateral atau perjanjian internasional multilateral. Contoh, melalui Helsinki Treaty tahun 1975, negara-negara NATO mengakui Republik Demokrasi Jerman Timur mengakui Republik Federal Jerman. Suatu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru yang disertai dengan syarat-syarat tersebut sebagai imbangan pengakuan. Contoh dari pengakuan ini adalah ditandatangannya Perjanjian Litvinov tahun 1933. Perjanjian ini berisi pengakuan Amerika Serikat terhadap perintah Soviet. Oke, kemudian ada pengakuan sementara. Jika muncul negara baru atau dalam suatu negara muncul dua pemerintah yang bersaing yang kesemuanya melalui proses institusional, maka negara ketiga yang mempunyai kepentingan biasanya memberikan pengakuan sementara. Pengakuan ini didasarkan pada penguasaan administrasi pihak yang diakui. Biasanya pengakuan sementara ini ditunjukkan pada pengakuan pemerintah. Kemudian ada pengakuan ad hoc. Pengakuan ad hoc ini timbul karena posisi suatu pemerintah atau negara baru tidak memperoleh pengakuan de facto atau de jure. Pengakuan ini tercermin adanya semacam korespondensi atau negosiasi yang mengarah pada suatu persetujuan khusus. Pengakuan ini diberikan hanya untuk tujuan yang sangat khusus, tidak berdampak kepada hukum. Pengakuan prematur merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara baru sebelum terpenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum internasional. Seperti contohnya, masa lalu pengakuan prematur ini terjadi dengan pengakuan Perancis terhadap Amerika Serikat pada tahun 1778 yang menyebabkan Inggris segera mengatakan perang terhadap Perancis. Pengakuan kuasi merupakan pengakuan yang dapat ditafsirkan dari tindakan-tindakan negara tertentu, di mana secara resmi pengakuan tidak diberikan tetapi hubungan baik tetap dijalankan. Contohnya, hal ini dapat dilihat pada hubungan Mesir-Israel sejak tahun 1977 dan hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan sejak tahun 1979.